Wisda Family Channel. Jadi hari ini tuh Mama baru ketemu nih setelah Lebaran. Iya. Ya kan? Jadi mereka tuh kemarin udah pulang perjalanan pulang ke Jakarta kan. Tiba-tiba ada kabar Bapak meninggal. Jadi harus balik lagi ya Kak. Ya. Baru nyampe. Baru nyampe. Mau nyebrang ya. Dari Bakauni ke Merak. Yang ada dari Merak itu bukannya ke rumah malah ke bandara lagi. Ke bandara makanya. Tapi nggak apa-apa ya. Maksudnya kalian apa sih? Ikhlas ya. Ikhlas. Dengan kepergian dan Papa tuh almarhum nggak nyusahin anak-anaknya. Nah itu mah yang ya, nggak nyusahin. Alhamdulillahnya gitu. Jadi habis bulannya bagus, bulan Syawal, habis maaf-maafan, semuanya sudah kumpul. Iki udah sempat nyuci kaki mama, terus udah sempat juga maaf-maafan tadi, terus hari Jumat pula. Dan mama yang mama juga lega pas mama telepon, mama suaranya ikhlas banget. Mama senang tuh sampai papa bilang alhamdulillah mamanya nerima gitu dengan ikhlas. Jadi kita sebagai anak kita harus sering-sering aja kirim doa karena hanya itu yang bisa kita lakukan. Kan? Doa anak soleh, ilmu yang bermanfaat, amal jariah tadi yang sedekah. Anyway Baswe, Iki, tadi mama kaget loh. Tadi tuh kita siaran bareng, ada acara TV bareng. Tiba-tiba Iki membeberkan kebenaran, membeberkan apa yang sebenarnya terjadi di keluarganya Iki gitu. Itu gimana sih Ki? Ya tapi sebelumnya kan gitu banyak diam ya karena menerima omongan dari netizen itu seperti apa, karena Iki yang tahu, biarlah Iki yang tahu dan keluarga terdekat awalnya. Tapi setelah di kesini tuh kayaknya berat banget kalau ditumpuk sendiri. Tapi sebelumnya mohon maaf sebesar-besarnya, bukannya mau memojokkan satu sama lain. Ya. Tidak. Tapi kayaknya udahlah diomongin aja sebenarnya yang terjadi gitu. Selama ini kan Iki juga sama udah juga kayaknya udah kayak udah nahan banget. Ada waktunya juga gitu, makan ada lahiran netizennya juga. Sekarang ya, itu jadi gini, kenapa sih mama akhirnya mama punya inisiatif tadi pas kita ngobrol-ngobrol, kita bikin YouTube aja yuk, karena kebiasaan media-media kita ini kan nanti ngegoreng, dipelintir gitu kan. Sebenarnya gampang sih Mak, kita juga punya platform YouTube sendiri, mengklarifikasi sendiri. Takutnya nanti dibilang apa pembelaan. Iya, jadi makanya mama bilang udah di sini aja Iki ngomong yang sebenarnya. Sebenarnya tuh Ki, yang sebenarnya terjadi itu seperti apa sih? Nah tadi kan juga Iki sempat istighfar banyak-banyak gitu ya, takut juga kan salah ngomong, dan ini live gitu. Dan kemungkinan tidak akan bisa dipelintir gitu. Yeah. Cuman takut salah ngomong aja gitu. Dan sebelum Iki mau ngomong kan Iki tanya dulu sama mama kan, diskusi dulu sama Ido, sama mama, baiknya seperti apa, dan mama bilang jangan dulu. Jangan kaget, mama tadi kaget loh. Kaget mama. Dan 2 kali ditanya kan Ma, dan itu Iki sampai mulus gitu Ma, ke toilet dulu Iki sebenarnya, toilet dulu dan yakinin hati dulu, tenangin dulu, baru Iki tanya lagi sama mama sebelum on air yang kedua. Gimana Ma, boleh nggak Iki bilang gini, jangan dulu Kak gini, tapi nggak bisa nahan Ma. Itu dan yang akhirnya yang membuat Iki nggak bisa nahan tuh karena Iki udah banyak istighfar dan Iki mohon ya Allah aku harus apa gitu, dan terlalu banyak gitu yang udah kita tampung. Jadi Iki selama ini Iki kan membiarkan aja lah gitu, jalan aja di bawah tekanan orang tua, kehilangan, tadi makin kacau melihat komenan. Ternyata keluarga juga tuh memperhatikan, diem aja bukan, tapi memperhatikan, benar-benar memperhatikan kita di Jakarta seperti apa, komen-komenan itu keponakan banyak, kadang suka ngelapor sama neneknya. Iyalah, karena mereka udah main sosial media, kalau mama kan enggak. Bahkan detik terakhir bapak tuh mau meninggal, itu nyariin Iki. Bapak? Iki mana? Iya ini Iki Pak, istighfar ya, astagfirullah, iya istighfar terus Pak, iya. Kan video call ya, video call. Saat nazarnya. Video call, dan Iki nggak sanggup ngeliat orang tua ketika gitu saat terakhir, mungkin katanya kan sakaratul maut itu ketika pancing gitu ditaruh ke kulit yang basah dan ditarik gitu. Udahlah cukup lah, itu terbuka masalah bulanan. Kenapa Iki bilang media seperti itu? Bapak nyari gitu, karena dia setiap nongkrong sama temennya yang dibahas Iki. Itu kenapa tuh Iki? Gitu. Iya kenapa? Karena rame terus. Gimana gitu. Jadi gitu kayaknya udah cukup. Sampai terakhir pas kita berangkat di Jakarta juga mau bilang udahlah
kelar karena cepat permasalahan tuh katanya. Kelar itu dalam arti bukan memutuskan ya, Ma, tapi tindakan Cari, Iki ya, tindakan. seperti apa gitu. Mau lanjut, kalau memang tidak gitu. Selesaikan baik-baik. Jangan begitu. Mama nggak mau ikut campur. Mengiring opini masyarakat yang jadinya gimana sehingga membuat dosa juga kan, Ma? Benar. Karena kalau menurut Mama tuh gini, kalau menurut Mama ya, pernikahan itu ya seperti selalu Mama bilang ke Iki ataupun Ido yang belum pernah menikah pun juga, bahwa jangan denger apa kata orang. Hati kita, ikutin kata hati. Kata hati Iki tuh gimana sih? Kalau kata hati Iki sekarang, Ma, bukan sekarang penilaian itu, tapi dari semenjak keputusan itu dijatuhkan di tanggal 22 Agustus 2020 itu taat atas permintaan mereka. Nah, itu kan tadi juga Iki ngomong tuh di mana, di Pagi Ambiar, bahwa Iki sudah menalak Nadia belum genap 1 bulan pernikahan kalian, 1 bulan atas lebih lah sedikit. 1 bulan, Iya. Satu bulan seminggu. 1 bulan seminggu, 1 bulan seminggu setelah pernikahan. Itu kan singkat banget. Kenapa mereka meminta? Yang Iki pertama, ada pembelaan nggak waktu mereka mau ini? Maksudnya mau? ini mau panjang loh pembahasan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, biar jelas. Nah, biar jelasnya, Ma. Sebenarnya yang Iki ceritain waktu lalu itu, Iki bisa ranjang istilahnya itu di tanggal 29 Juli. Iki nikah 17 Juli. 17 Juli, 29 udah pisah ranjang. Iya, ketika Iki mengalami kesadaran. Oke. Setelah itu pisah, kita pulangin ke Orang tuanya. Dan itu bukan kita yang memulangkan. Bukan kita yang minta, ayo pulang dong Nadia. Enggak, ada WhatsApp-nya. Dia minta pulang. Dia yang minta pulang Dia minta sendiri. pulang sendiri. Ya karena pertama mungkin dia mau menyelesaikan skripsinya. Sekolahnya waktu itu. Karena masih tergantung ya karena pernikahan. Nah, setelah itu kan Iki periksa dulu tuh ke dokter di tanggal 1 Ya mungkin masalah itu mungkin Mama udah tahu lah detail seperti apa kan, Ma. Nah, semenjak itu kan malamnya mereka datang ke tempat Umi. Dan Iki kaget. Nah, Umi itu orang tua angkatnya mereka juga Ya. di Bandung selain Mama. Nah, di tanggal 21 tuh, Ma, malam besoknya 22 mereka minta kepastian dari Iki. Dari keluarganya Nadia. Nadia, gimana pun keputusan Iki kita terima. Gitu, Mama. Tapi itu di tanggal 21 Iki udah tahu Nadianya hamil karena dia di tanggal 12 itu periksa WhatsApp ke Ido bilang Nadianya hamil. Loh, kok kan sebelumnya Iki kan dapat tes sendiri yang gitu, ditanya dan dia bilang dia sudah mens di tanggal 6-nya dia bilang udah mens, ternyata di tanggal 12 dia ngabarin lagi ke Ido bahwasanya udah hamil. Kan kaget dong, kemarin bilangnya mens, kok sekarang ini iya itu cuma fake. Nah, di tanggal 21 itu orang tuanya minta kepastian. Terus kita tanya sama kedua keluarganya semuanya. Iki ada beberapa hal yang harus kita tanya sama dia. Yang pertama, kenapa tidak kasih tahu kalau tes spektrum pas pengetahuan itu terlepas itu hasilnya apa? Kenapa nggak mau? Iya, takut kejadian kayak gini. Kejadian apa? Kan nikah. Terus Umi sebelum kita periksa di tanggal 1, sebelum kita ulang itu, kita periksa dulu, Umi nanya, udah tes spek belum? Karena kan tes spek itu tanggal 28 dia minta izin ke Iki keluar rumah sendiri. Pas Iki lagi kerja. Kenapa ini tes spek tanpa beli tes spek? Ditanya Umi, bohong, belum katanya. Padahal udah, mau memastikan aja. Itu sebelum pulang berarti kan? Sebelum pulang. Di tanggal 21-nya, Bang. Oh iya, udah di sana. Iya, kan Iki minta waktu 2 minggu itu untuk Nadia sendiri kan. Jadi pas waktu genap 2 minggu itu minta kepastian itu. Jadi Iki bilang, ya udah, dia langsung dipotong. Ketika itu dipotong sama kakaknya, terus saya nggak usah dibahas itu. Yang penting keputusan Iki gimana? Mau lanjut atau tidak itu kita terima dengan baik. Alhamdulillah gitu memang. Tapi yang heran itu ya sudahlah, karena kita masih ngeraba semuanya gitu memang. Mau keputusannya, kalau memang mau juga keputusan itu, kita besok sama-sama ke dokter. Kenapa Iki tiba-tiba udah tahu kondisinya Nadia seperti itu, Iki mengiyakan keinginan mereka untuk pisah?
Gini Mam, mereka meminta untuk kepastian biar cepat. Emosi ya, harusnya jangan pada emosi sih kalau menurut mama. Nah, tapi Iki nggak apa-apa, Ma. Itu kan cuma talak ya, ada masanya. Ada masa ya, Dan di situ Iki memperhatikan, itu titik awal yang Iki bilang tadi. Penilaian itu Iki mulai dari situ. Bisa dirubah, Iki ambil. Gitu. Kalau memang tidak bisa untuk diarahin, ya sudah. Gitu. Dan Iki perhatikan banyak sekali netizen itu bukan memperhatikan mereka ya, Ma, tapi kan mereka seperti itu sebabnya karena kita. Gitu, Ma. Kita seolah-olah sudah menutupin, tapi di sana tuh kayaknya gini-gini mah. Gitu. Dan menikmati suasana itu. Kalau memang dia sayang sama Iki, dia pasti tarik Iki dan meyakinkan Iki. Bukan menikmati posisi itu. Jadi menurut Iki Nadia selalu membuat instastory yang menggiring opini ya. Menggiring sejauh opini, ini begitu lah yang kita dapatkannya. Dan Mama tahu juga sendiri, dan kita nggak pernah yang namanya settingan. Akhirnya jadi kan netizen kan berpikirnya macam-macam. Sebenarnya di masa yang kalian itu, Iki kan, Mama selalu bilang sama Iki kan, apapun kalau kita sebenarnya guys keluarganya kita udah tahu sebenarnya, cuman maksudnya ini perlu dijelaskan ke publik, gitu, diluruskan supaya nggak terjadi ini ngerasa benar, enggak. Mama selalu bilang ke Iki, kita keluarga selalu bilang ke Iki bahwa apapun keputusannya, tapi Iki harus bertanggung jawab, temenin dia ke dokter, temenin dia pada saat bersalin, dan Iki udah melakukan itu gitu, ya kan? Alhamdulillah. Dan Iki bilang tadi, Ma, kalau memang titik pertama dimulai untuk memerhatikan dan menilai itu ya pada saat. Jadi sebenarnya Iki sebenarnya walaupun Iki udah ngeluarin talak, kalau seandainya Iki ngelihat Nadianya bagaimana, sebenarnya ada rasa pengen sama lagi ya. Mencoba, Ma. Dia ngomong ke Bang Roni, ngomong pas semenjak kita perjalanan dari Jakarta ke Bandung itu ngomong Iki, kalau memang misalnya ini Nadia bisa mau mendengarkan, maksudnya bisa mendengarkan Iki dengan baik, sebagai kepala keluarga, terus bisa ya diajak berkomunikasi dengan baik, mungkin akan aku pertimbangkan. Emang selama masa itu Nadianya gimana sih, Kak? Banyak sih, Ma. Karena mungkin banyaknya orang yang ikut campur di belakangnya. Nggak salah kan Nadianya. Ya. Kita nggak akan menyalahkan. Karena kalian memang masih anak-anak ya. Dan gitu. banyak ikut campur. Dan Iki juga udah ngasih jadi tahu, ada pengaruh-pengaruh. Bukan Iki melepas gitu aja, tapi tidak tabayun gitu, Ma. Dan bahkan kita coba untuk berdua sudah. Kalian udah ngomong kan berdua kan? Sudah di umur 4 bulan sudah. Di umur mau lahir waktu itu pun sudah. Omongannya seperti apa? Iki meminta untuk ya udah kita cooling down dulu, apa dulu demi anak atau apa? Pertama gini, Ma. Karena biar supaya mereka ingin percepat. Karena bahasa mereka itu seperti ini. Ya sudah, sekarang di tanggal 22 Iki sudah tidak lagi bisa bersama dia, dan tidak ada kecocokan. Terus dia bilang, ya sudah, kalian ini nikah secara agama dan hukum. Secara agamanya sudah lepas, tinggal lagi secara hukumnya tolong diberesin cepat. Mereka meminta Iki membereskan secara hukum, maksudnya ke pengadilan agama. Kita tahu, ketika secara hukum, kalau memang kita posisinya lagi hamil, itu kita langsung laporin di situ, itu akan ditolak, tunggu lahir, nggak bisa. Makanya di masa ini tuh Iki sebenarnya sambil ngeliat lagi nih, ya kan? Sambil merhatiin gitu di belakang tuh seperti apa dianya. Pada emosi sih kalau kata mama ya, emosi ya, masih kecil sih kalian tuh sebenarnya masih kecil. Kalau dibilang ilmunya sudah ada sih, Ma. Iya. Kan kita juga menerapkan gitu juga kan dalam kehidupan itu. Cuman nyatanya kan beda dengan apa yang orang bilang, ini begini gampang begini. Enggak. Kalau sekarang kan udah kehidupan itu kan harus berjalan dan dipelajari, kita belajar loh. Nah, sekarang kan anaknya udah lahir. Ada komunikasi lagi nggak untuk, kan kemarin ada katanya ada pernah kompromi untuk ada pembicaraan juga untuk tes DNA, itu gimana? Kalau untuk itu kan memang di awal kan kita biar konsumsi keluarga aja, terlepas itu hasil atau tidak benar atau tidaknya itu udah keluarga aja maksudnya. Yeah. Tapi karena memang banyak banget yang ikut campur, jadi tahu detail itu fans itu. Iki udah siap belum sih kalau seandainya nanti tes DNA hasilnya seperti apa? Siap. Karena Iki semuanya insya Allah melibatkan Allah, yang dalam arti ya Allah aku ikhlas kalau memang ini jalannya.
Dan kalau terlepas itu hasilnya iya atau tidaknya aku ikhlas. kalau Karena seandainya anak ini anak Iki terima tanggung jawab Iki, ayo kita besarkan sama-sama, tapi tidak Jadi seorang suami istri setidaknya jadi ayah yang baik. gini mah kan mantan ayah mantan suami istri ada, tapi mantan ayah anak itu kan nggak ada. Oke, itu kan juga itu kan karena sebenarnya kalau seandainya tes DNA-nya, kalau seandainya tes DNA ini faktanya adalah bukan anak Iki akan tetap bagaimana Iki karena kan Iki menyaksikan dia lahir, Iki mengazani. Iya. Bagaimanapun hati kamu pasti udah sayang lah sama si Sayang Syaki. karena kan memang anak orang aja kita sendiri gitu mah. Apalagi anak kita sendiri tahu prosesnya anak kita dan banyak proses yang Iki lalui yang nggak sedap ke Ikinya gitu. Yang nggak enak gitu. Kemarin Iki ajak juga tawarin yang pas waktu 9 bulan tuh pas. Jadi Iki ajak benar-benar tawarin banget gitu. Kenapa memancing? Padahal ini guys, maksudnya secara agama mereka pasti udah cerai karena Iki udah mengucapkan talak atas Iya. permintaan dari keluarga juga ya kan. Iki tapi berusaha untuk dalam sekian kurun waktu sampai 9 bulan pun Iki masih berusaha untuk yuk kita coba baik lagi gitu kan. Ngomong gitu mah dalam arti selesaikan dengan cara yang baik Iki maunya, walaupun nggak bisa bersama tuh baik-baik lah gitu. Andai pun ini ternyata si Syaki ini nanti kalau udah tes DNA ini Iki tetap akan sayang sama dia lah ya. sayang Karena banget. Iki tahu proses dari hamilnya apa segala macam ya. Dan bahkan Iki janji sama mama ketika ini benar-benar bukan anak Iki ataupun iya, kalau iya alhamdulillah gitu. Tapi walaupun Iki nggak bisa bersama karena sudah menilai kan rangainya seseorang itu seperti apa, Iki udah nilai dari titik kemarin setelah selesai gitu karena menolak gitu. Tapi Iki mencoba untuk terakhir keputusan Iki itu ngurung lagi gitu mah. Semenjak mama bilang itu mah pas bayi sakinya udah lahir, Iki ada ngomongan sama Nadianya bahwasanya untuk mau ngambil Dede Saki karena kondisinya COVID, dia baru juga interaksi dengan orang tuanya. Jadi kan di situ tuh. Jadi guys sebenarnya nih ya banyak drama juga, banyak drama yang mungkin orang nggak tahu ya Kak, bahwa kemarin tuh kok ya di Lalanya ada cobaan ketika Nadia udah waktunya melahiran dia kena COVID juga gitu. Dan aduh udah mama juga sedih karena mama nggak bisa, kalian aja nggak bisa nggak bisa nemuin ya kan, karena memang kondisi kalau COVID kan memang kita nggak boleh gitu. Bayangkan dia lahiran dalam kondisi COVID, anaknya harusnya dapat ASI pertama itu nggak didapat juga ya kan. Terus banyak drama yang ini perlu diceritain gak sih Kak dramanya? Sebenarnya bisa meluruskan aja sih. Iya coba dilurusin deh. Sebenarnya itu lahiran kan memang dalam keadaan COVID itu komunikasi baik sebenarnya. Karena memang ini pengennya baik-baik walaupun selesai gimana pun endingnya itu pengen baik. Silaturahmi tetap jalan. Karena awalnya kan kita baik gitu. Jadi Iki bilang sama Dek coba karena kita kan waktu itu masih baru kumpul-kumpul ya mah. Umi COVID, semuanya COVID di sana. Terus kita pulang, nah dia Dek coba Dek periksa, dia bilang gitu. Nanti COVID pula. Nanti kalau memang udah COVID, jadi tahu rujukan dokter itu kemana yang bisa nanganin itu. Kebetulan benar COVID mah. Jadi kan pas lahiran itu, Iki nggak peduli mau masuk, Iki nggak pakai apa-apa. Pas dokternya nggak ada, Iki salam aja nanti dia yang lagi COVID. Iki peluk saking di situ. Habis itu mandi, Iki udah nggak peduliin yang kayak begitu-gitu, udah masuk karena memang udah mau ngasih support iya, ya kan. Karena nanti kalau di orang yang udah kena COVID kalau dijauhin itu kan rasanya gimana kan. Dan itu pun juga Iki tetap komunikasi sama Nadia kan, by phone. Komunikasi. Sampai terakhir ini Iki begini tuh Iki udah siap belum sih? Maksudnya pasti nih pemberitaan, pasti nih netizen ngegoreng lagi. Tapi menurut Mama sih jangan dengerin kalau netizen mah. Gini sih, kadang kita nggak mendengarkan, tapi orang-orang yang sayang ke kita itu lapor dan sih. Mereka yang nangis gitu. Malah itu nangisnya memikirkan itu dianya bukan netizennya. Iya sih. Kadang-kadang gini netizen tuh juga ya nggak tahu hal yang sebenarnya. Jangan cuma lihat dari cover. Karena kejadian yang sebenarnya itu sebenarnya seperti apa kan kita nggak tahu gitu. Jadi kalau saya bilang sih emang jangan suka ikut campur lah, jangan terlalu gini ke dalam. terlepas itu siapa yang salah, baik itu siapa
enggak terlepas siapa yang salah lah, maksudnya bukan mencari kesalahan siapapun itu. Ketika memang ada suatu problem masalah rumah tangga, enak kan support, bukan malah dipojokin Benar, satu, benar. jelekin jadi ladang. Kalau mama dosa. bilang karena netizen juga akhirnya mungkin jadi kalian jadi makin renggang. Ada yang Jadi terpengaruh panas. ya Itu kan. dibilang itu settingan lah Iya, segala macam. ada yang Kadang gini mah berpikir menjalankan hidup yang real susah. Apalagi yang buat settingan. ini kamu ini kan pertama kali nih Iki tadi ngomong di TV, terus makanya mama pikir udah kita bikin aja yuk daripada nanti simpang siur. Impact dari apa yang Iki ngomong ini Iki udah siap. Siap insya Allah, karena Iki memutuskan Tapi itu, hati kecil Iki sebenarnya pengennya apa sih? pengen cepat kelar aja gitu man. Terlepas itu hasilnya seperti apa, Iki terima gitu. Dan Iki sekarang ngerasa udah plong karena Iki udah bicara. Karena gini tadi mah ya, Iki istighfar terus memang gitu, dan bingung takut salah gitu kan. Ya Allah, aku bingung katanya gitu. Kita kaget ya dok. Pengen nyampein ini gimana ya Allah, aku takut suatu aib. Karena Iki pikir itu mah, selama ini yang Iki pikirin, selama ini kita tidak pernah yang namanya settingan. Mama tahu sendiri lah kita nggak pernah apapun itu. Nggak kita- boleh. Kalau anak-anak mama Pure. nggak boleh settingan. Nah pure dengan kehidupan dengan di publik gitu. Nah Iki mereka itu ngomong seperti itu dosa ke Iki juga. Kalau Iki tidak meluruskan, karena sebab musababnya itu dari Iki sendiri. Jadi Iki ngerasa bahwa sampai kapan sih gua akan ini? Iya, gitu. Contoh nih mak, Mama pengikut Iki. Terus Iki, Mama support Iki, Ido ngujat Iki. Mama pengen bela Iki, tapi Iki diam aja. Jadinya kesel. Kesel kan? Mama juga kan, yang baik jadi kesel gitu mak. Jadi kita tuh juga butuh penyuaraan gitu. Diam itu memang emas, berkata bijak itu adalah berlian. Tapi diam itu di mana kita nempatinnya, bukan di saat Ya yang begini. memang harus dengan berjalannya waktu memang harus dijelaskan sih. Nih ya, jadi kalau dari ceritanya Iki sih Mama bisa menyimpulkan seperti ini. Sekarang Iki dan Nadia sudah melahirkan anak. Jadi baru awal banget kehamilan Nadia, sebenarnya posisi rumah tangga kalian tuh sudah talak, ya kan? Tapi Iki berusaha menutupi nih. Kita semua berusaha menutupi ke publik bahwa itu tidak terjadi. Karena Iki mau menyelamatkan kelahiran Nadia dulu, ya kan? Tapi di runtun waktu yang ini sampai 9 bulan, Iki tuh mencoba untuk ada mediasi dan tabayun berdua untuk memperbaiki, ya kan, memperbaiki kondisi rumah tangga. Tapi ternyata sampai saat ini gitu terus, ya kan. Kalau Mama bilang ada satu sisi yang ada masih egois, masih bagaimana. Jadi ketika yang satunya udah mau ngalah, yang satunya ngalah, jadi nggak ada sisi ketemunya gitu. Sampai akhirnya Iki pada sisi waktu yang sekarang ini mungkin Iki ngerasa bahwa gue pengen lepas beban nih. Mau nantinya hasilnya seperti apa, Iki tetap berniat untuk bersilaturahmi dengan baik, ya kan. Ya kita doain aja lah, mudah-mudahan yang terbaik ya dok. Ya, apapun keputusan yang terbaik, kamu anak mama, Nadia anak mama, Syaki cucu mama, udah gitu aja, ya kan. Tapi tetap bersilaturahmi dengan baik. Dan kalau mama sih kepengennya sebenarnya baik ya dok. Jadikan ini pengalaman buat kalian yang nonton, buat Ido, buat mama juga, anak-anak mama nantinya, adik, kakak, terus saudara-saudara kita lah ya, bahwa jangan memutuskan apapun ketika sedang emosi. Jangan berjanji ketika bahagia. Jangan berjanji ketika bahagia, gitu. Jadi itu sih. Jadi harus benar-benar dipikirin. Mak, titik terakhir Apa? di saat Mama bilang, nak, kayaknya balikanlah. Mama bilang gitu kan, balikanlah sama Nadia, kayaknya rezekinya baik. Mak, itu tuh benar-benar udah mengurungkan niat yang namanya ya sudah nggak bisa lagi nih. Nah di situ mah Iki bilang oke lah, luntur juga. Mama bilang kayak gitu. Dalam hati ngomong, kalau memang keputusan Iki minta bawa Saki itu untuk ke Jakarta karena memang kondisinya ibunya lagi sakit dan memang Nadianya juga sama ibunya baru komunikasi dan takutnya terpapar mudah gitu mah. Iki bawalah dulu untuk sementara dia sembuh. Tapi responnya enggak sama sekali mah dari Nadia enggak. Padahal Iki pikir gitu, kalau seandainya boleh dibawa untuk sementara waktu, itu dan mungkin Iki mau lihat jalan. respon. Itu jalan Jalan gitu yang kan. mungkin yang bisa Iki
diperbaiki dulu lah lagi benar-benar. Itu titik terakhir banget mah Iki mah. Dan malam sore kita telepon kan mah, malamnya kita dapat maghrib kita dapat kabar dari pihak rumah sakit bahwasanya adik Saki boleh dibawa. Iki langsung telepon mama ini boleh dibawa mah. Gimana ya mah kita ngomong ke ininya, ke Nadianya. Ya udah sampaikan Padahal si dengan kakak baik. Salsa udah gini, nggak apa-apa. Sampaikan dengan baik atau kakak tuh kan? mau loh ngurusin anaknya selama dia kan suster ya. Nah, Terus katanya mama kata mama ya udah sampaikan aja dengan baik yang kemarin kita obrolin kata mama kan. Ya udah disitulah Iki kesana, tiba-tiba kan karena memang Iki dari Jakarta jam 7 sampai sana tuh udah jam 11-an gitu, karena udah kelar malam kita telepon tuh pihak rumah sakit boleh diambil nggak kalau ada keadaan malam ini. ternyata Sakinya udah pulang. Dibilangnya besok pagi aja katanya. Oh, dibilangnya besok pagi. Besok pagi janjian mah. Besok pagi. Udah gitu besok pagi janjian karena udah kemalaman, Iki jenguk di situ udah nggak ada bayinya. Gimana rasa kita tuh mah udah janjian sama dokter, kita yang nanda tangan penanggung jawab di situ. Tiba-tiba Iki yang ngurusin semuanya. gak ada laporan bahwasanya udah diambil ya atau gimana, gak ada omongan sama sekali. Datang tiba-tiba oke. Padahal di situ Iki yang membayar rumah sakitnya, yang Itu bahkan belum, itu karena kita obrolan itu Iki terus terang itu belum, karena memang Iki udah sediain uangnya, karena Iki belum sempat ketemu untuk membahas itu, karena Iki bahas sama Nadia waktu kemarin. Jadi pokoknya komunikasinya itu adalah tadinya boleh si Syaki dibawa ke Jakarta dulu sambil nunggu Nadianya sembuh, karena Iki takut orang tuanya Nadia yang di sana atau keluarganya pun takut terpapar. Ya kan? Dan Jadi keluarganya dulu. dari pihak keluarganya juga ngomong kayak gitu. Bukan mau bawa lari Saki, bukan. Iki bilang gitu mah. Bapak saya bukan mencari kan karena yang di dokter yang kerja di situ atau yang punya yang ngurusin Nadia kecil kerja di tempat rumah sakit itu. Jadi Iki bilang mau ketemu nggak Pak? Kami ya mau ketemu, ya ketemu. Iki bilang Pak, saya di sini bukan langsung bawa kok. Saya mau musyawarah dengan baik. Maunya seperti apa? Yang pertama yang berhak itu mungkin selain dari orang tua dari Nadia atau siapapun itu terlepas itu ini yang berhak. Iyalah, bapaknya. Lagian pun kondisinya tidak memungkinkan mah, rumahnya tadi bekas covid, belum dinetralisir, terus belum disinfektan apa segala dan macam. sebagainya. Yang boleh itu ya Harusnya yang berhak Iki. ya Iki. Yang pertama yang ngurusin segala macam tanda tangannya semua dia. Iki. Yang Terus bertanggung jawab. administrasi dan lain-lainnya Iki. Dokternya juga yang berkomunikasi sama suaminya. Jadi gitu ya, jadi memang complicated sih ya, kalian tuh complicated. Mama sebenarnya kalau mama punya waktu tuh ya inilah kita tuh semua terhalang karena covid sih. Karena covid, karena mama juga banyak kerjaan, kita komunikasi juga on off ya kan. Tapi ya sudahlah, kalau mama sih berharapnya mudah-mudahan Iki bebannya jadi makin lega. Terus apapun penilaian dari orang-orang yang mendengar cerita Iki ini, ya kita serahkan aja sama Allah udah. Yang penting kita kita udah berbicara dengan sejujur-jujurnya, seadanya mah nggak pernah. Dan pembicaraan ini pun bukan mau memojokkan Nadia dan keluarganya, tidak sama sekali. Kita berharapnya yuk kalau mau kita ketemu baik-baik lagi. Kita kan tadinya awalnya juga baik, maunya seperti apa? Apakah mau baik, pengennya sih kalau mama baik ya kan, apakah mau tetap kalian menyatu lagi atau bagaimana? Pokoknya ada pembicaraan, kakak sholat lagi, berdoa lagi, begitupun Nadia minta sama Allah apa yang akan menjadi takdir kalian nanti gitu, yang terbaik ya, mau sama mau enggak, tapi yang terpenting adalah kita tetap sayang sama Syaki. Pasti Tetap sayang sama Syaki, bahwa ya udahlah Nadia pun juga tetap anak mama, tetap kita mau bersilaturahmi ya sama Nadia dan keluarganya juga, apapun gitu. Mudah-mudahan setelah ini sih akan ada jalan baik ya. Jangan lagi ada nanti pengen komunikasi ini nggak ada, atau kalau enggak gini, dah yuk sama mama nanti ya. Jadi maksudnya kalau ada mama kan mungkin jadi jadi lebih jangan pada emosi keputusannya gitu yang diambil. Ya mudah-mudahan yang terbaik ya Dok. Jadiin pengalaman ya buat kita semuanya. Ini tidak sekali lagi tidak bermaksud untuk
menjatuhkan salah satu pihak. Ini maksudnya baik, Iki menjelaskan supaya nggak simpang siur bahwa ini loh yang terjadi sebenarnya. Sebenarnya kita pengen menjelaskan secara status Iki doang sebenarnya, karena Iki ngerasa status itu bukan hal aib, karena harus dijelaskan juga biar mereka itu tahu sebenarnya seperti apa status itu. Jadi tadinya cuma sebatas itu, karena memang dikasih untuk menjelaskan dan tanpa menyudutkan ya, untuk menyudutkan, tapi memang benar-benar meluruskan yang simpang siur dari Orang-orang pemberitaan yang apalagi banyak banget orang yang bikin YouTube yang wah dia bikin YouTube kayaknya seolah-olah tuh berepisode-episode, ini waktunya ini sebenarnya yang terjadi tuh ini, yang terjadi itu ini yang sebenar-benarnya, yang sebenar-benarnya. Jadi terima kasih sudah menyaksikan Isda Family. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Doain ya biar kita semua sehat, semuanya baik, jangan ada komentar-komentar yang jelek, biar semuanya baik.